Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG-PAI dalam jabatan, perkenalkan nama saya Asep Saifuddin, mengajar di SMA Baitur Rahman Cibarusah, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Saya adalah mahasiswa PPG-PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2025 dengan NIM 25404112849, prodi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, seperti biasa pada hari ini kita akan mulai pelajaran mapel pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasanya, kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dan dipermudah dalam proses belajarnya. Oke, untuk ketua kelas silakan pimpin doa. Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya. Setiap pembelajaran kita sebelum materi ajar, kita selalu membacakan salawat juga sesudah membaca doa. Untuk hari ini mungkin ya salawatnya apa? Bisa salawat apa? Salawat kamilah atau salawat yang lainnya? Kamilah aja. Oke, salawat kamilah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pembahasan yang sebelumnya yaitu bab 2 kaitan dengan cabang-cabang iman, di mana kemarin kita sudah bahas cabang-cabang iman itu ada berapa. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ke bab 3, yaitu materi yang akan kita ajarkan pada hari ini, yaitu kaitannya dengan menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari sikap berpoya-poya, ria, kemudian sum'ah, apalagi takabur dan hasad. Untuk itu
sebelum kita mulai pembelajaran, tujuan untuk pembelajaran materi ini, yang pertama itu siswa itu mampu menganalisis atau menghindari sikap berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian juga siswa mampu memberi atau menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Juga tujuan yang berikutnya, tujuan pembelajaran kaitan dengan berpoya-poya, ria, sum'ah, dan takabur, hasad, itu peserta didik juga terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita simak secara global. Nanti Bapak akan menjelaskan kaitan dengan apa sih itu berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Mungkin di antara kalian ada di pemikiran kalian itu, apa sih itu poya-poya, apa itu ria, apa itu sum'ah, kemudian takabur, dan hasad. Itu adalah mungkin di benak kalian berpoya-poya itu seperti apa? Mungkin ada yang tahu. Ayo silakan pendapat kalian. Berpoya-poya itu seperti apa? Atau menghambur-hamburkan uang atau gimana? Seperti berpoya-poya. Kemudian ria, kemudian juga sum'ah, itu sifat-sifat mungkin akan merusak keimanan kita semua. Untuk itu nanti Bapak mungkin kalian juga akan Bapak ajak berdiskusi, membuat kelompok kecil lah. Sekarang nanti Bapak menjelaskan secara global isi materi kaitan dengan bab ini, itu bab menghindari sifat berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke, yang pertama kalian pahami atau kalian simak pengertian dari berpoya-poya. Ya, di sini itu sikap, pengertian di berpoya-poya itu sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang, dan manfaatnya juga minim. Artinya berpoya-poya itu senang-senang yang tidak ada gunanya, menghambur-hamburkan uang dengan tidak jelas. Kemudian ini cara menghindari sikap hidup berpoya-poya. Pertama, itu selalu bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian selektif memilih teman. Nah, biasanya kan teman makan teman, ya, yang banyak uangnya, ayo deketin terus, diporotin. Makanya nanti kita akan mengeluarkan uang yang tidak bermanfaat. Kemudian ini ada jalan hidup dengan sederhana. Kemudian prioritas utama dalam menggunakan uang atau harta, beramal, menabung, terus mencatat pengeluaran dan pemasukan. Selanjutnya yaitu manfaat menghindari sikap hidup berpoya. Manfaatnya itu tidak terpengaruh bujuk rayu setan, kemudian terhindar dari sikap hidup miskin, terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhi keinginan, terbiasa menerapkan skala prioritas. Nah, itu kaitan dengan berpoya-poya. Kemudian yang kedua itu ria. Sini dijelaskan bahwasanya ria itu secara garis besar
pamer. Atau biasanya kan kita dikaitkan dengan bahasanya pamer itu sombong kan ya. Punya HP, iPhone, tonton di baju sebelah kameranya sepakat tempo. Bisa, yaitu sikap memperlihatkan di sini kaitan dengan ini sikap memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah. Kemudian ini cara menghindari sikap riya. Cara menghindari sikap riya, luruskan niat, kemudian berdoa dengan memohon pertolongan Allah, menyadari kedudukan hanya seorang kepada Allah. Oke, kita langsung saja ke sum'ah. Sum'ah ini yaitu diperdengarkan oleh orang lain. Istilahnya amalan yang sengaja diperdengarkan atau diceritakan kepada orang lain agar diketahui orang tersebut telah melakukan kebaikan. Jadi secara garis besar ini materi tadi pengertian tentang berpoya-poya, riya, sum'ah. Nanti kalian Bapak akan kasih tugas. Untuk itu kalian bikin kelompok kecil sebagaimana yang sudah ya, dan kalian bikin kelompok kecil. Silakan bikin kelompok kecil, kelompok. Oke dong, Bang? Nah, oke, nanti kalian dari pembahasan tadi kaitan dengan berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur dan hasad, kalian setiap kelompok nanti itu bikin catatan atau rangkuman menjelaskan dengan atau mengamati berbagai contoh perilaku yang terjadi di lingkungan sekolah, kaitannya dengan mungkin kelompok satu tadi Bapak tugaskan dengan sikap berpoya-poya, kalian nanti jelaskan, kemudian tapi yang kalian lihat di sekolah, kemudian berikan contohnya juga. Selain kalian jelaskan, kalian juga berikan contohnya. Kemudian kelompok dua juga sama, kalian jelaskan dan mengamati contoh perilaku yang tadi hubungan dengan kelompok dua itu. Bapak kasih materinya lihat ya, nanti kalian jelaskan dan berikan minimal 2 contoh juga. Sama kelompok 3 juga, kalian diskusikan materi tentang sum'ah. Kalian jelaskan, kalian berikan contoh. Oke, silakan kalian diskusikan. Bebas. Nanti setelah itu kalian presentasikan di depan. Satu kelompok itu cukup 1 orang lah. 1 orang. Silakan diskusikan. Sambil kalian berdiskusi, Bapak akan menyiapkan LKPD buat kalian. Gimana? Sudah belum? Nah. Oke, sudah ya? Kalau sudah, nanti persiapkan. Mungkin untuk maju presentasi Bapak tidak akan menunjuk kelompok kalian, tetapi ada yang mau mengajukan maju depan atau maju duluan. Silakan, kelompok berapa dulu? Kelompok 1 atau kelompok 2? Untuk kelompok 2?
Sedangkan secara garis besar, arti riya adalah sebuah perbuatan pamer. Oleh karena itu, riya tergolong sebagai perbuatan yang bisa menyebabkan penyakit mati. Secara bahasa, arti riya merupakan istilah yang berasal dari kata riya'u yang berarti memperlihatkan atau pamer. Riya juga dapat diartikan sebagai perbuatan memperlihatkan sesuatu, baik itu barang atau perbuatan baik dengan maksud agar dilihat orang lain ataupun mendapatkan pujian dari orang lain. Dalam agama Islam, perbuatan riya sendiri dibenci Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan dengan niat semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sifat riya muncul akibat seseorang kurang beriman kepada Allah, akhirat, serta ketidakjujuran dalam menjalankan perintah agama. Sederhananya, orang yang riya adalah orang yang beribadah karena ingin dianggap sebagai orang yang taat pada agama oleh orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan pengertian sum'ah. Sum'ah adalah gemar memperdengarkan, dan secara istilah sifat sum'ah merupakan sifat seseorang yang gemar memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadahnya kepada orang lain dengan tujuan agar mendapat pujian atau sanjungan. Contoh. Oke, silakan. Bos. Itu Bapak akan kasih penilaian ke setiap kelompok tadi, mana yang lebih efisien, jelas, kemudian menjelaskannya materi seperti apa. Sambil Bapak memberikan nilai, mencari nilai, kalian isi dulu. Ini ada RKPD buat kalian yang harus diisi. Nanti Bapak akan mengapresiasikan kelompok mana sih tadi yang jelas, yang materinya dipahami, contoh-contohnya konkret juga bagus. Nah, itu kelompok 2. Nah, siapa kelompok 2? Mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Cuma kita ambil kesimpulan bahwasanya sikap yang tadi, sikap berpoya-poya, riya, kemudian apa terakhir? Sum'ah. Sum'ah itu adalah sifat yang akan merusak ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya materi hari ini? Oke, untuk itu Bapak ucapkan terima kasih. Kalian sudah bisa memahami materinya, kemudian bisa juga memperstatistikkannya. Begitu Bapak akhir kata untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.